Halo Sobat Galeri, sebelumnya perkenalkan nama saya Radia Tiato Syamudene dari Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Di sini saya akan membahas Favstok saya, yaitu PT Trimegah Bangun Persada atau dengan kode saham NCKL. PT Trimegah Bangun Persada merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel terintegrasi yang berfokus pada aktivitas dari hulu hingga hilir dalam industri nikel. Dengan pengalaman operasional lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Maluku Utara. Tidak hanya menambang biji nikel, tetapi juga memprosesnya hingga menjadi produk bernilai tinggi yang dipakai di berbagai industri modern seperti industri stainless steel dan juga baterai kendaraan listrik. Perusahaan pertama kali resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek melalui IPO pada tanggal 12 April tahun 2023. Lalu kita lanjut ke kinerja keuangan. Dapat dilihat di sini merupakan grafik pertumbuhan laba bersih NCKL. Laba bersih mengalami pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan volume penjualan biji nikel yang telah tercermin sejak tahun 2023, terutama dari produk saprolit dan limonit, atau bahasa sederhananya adalah bahan untuk stainless steel dan baterai kendaraan listrik, serta berjalannya proyek-proyek penambahan kapasitas produksi. Setelah membahas kinerja keuangan, selanjutnya kita membahas rasio keuangannya. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset. ROA berada di posisi lebih tinggi dari rata-rata, yaitu 8,76%, sedangkan rata-rata industri hanya 3,42%. Ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan seperti smelter dan refinery bekerja dengan baik dan perusahaan memiliki pengendalian penuh atas proses produksi, ekstraksi, hingga ke pemurnian yang memungkinkan perusahaan memaksimalkan output dengan biaya yang minimal. Selanjutnya ada ROI atau Return on Equity. ROI NCKL sangat jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri, yaitu sebesar 25,31%. Ini menandakan bahwa perusahaan mampu memaksimalkan laba secara konsisten. Selanjutnya ada debt atau Debt to Equity Ratio. Debt NCKL sangat amat rendah dibandingkan rata-rata industri. Ini didukung juga dikarenakan perusahaan menggunakan model bisnis vertikal, di mana mereka mengontrol seluruh proses dari ekstraksi hingga pemurnian. Ini menjadi strategi penting untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat keterlibatan dalam rantai pasok global, terutama dalam era permintaan tinggi untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. Selanjutnya ada NPM atau Net Profit Margin. NPM NCKL berada di atas rata-rata, yang dimana dia sedang mengalami surplus dan yang lain sedang mengalami defisit. Ini menegaskan efisiensi operasional yang kuat memungkinkan NCKL menghasilkan laba bersih lebih besar bahkan saat industri sedang mengalami tekanan margin. Selanjutnya ada PBV atau Price to Book Value. PBV NCKL masih tergolong rendah apabila kita bandingkan dengan rata-rata industri, yaitu NCKL sebesar 2,5, sedangkan rata-rata industri sebesar 5,35, menandakan bahwa NCKL masih tergolong undervalue jika kita bandingkan dengan rata-rata industri. Dukungan rencana pembatasan ekspor nikel dapat menjadi katalis positif ke depannya, karena potensi peningkatan permintaan global dapat mendorong nilai saham lebih tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan. NCKL menggambarkan fundamental perusahaan yang solid dan juga konsisten. Laba bersih terus meningkat didorong oleh tren permintaan biji nikel yang merupakan bahan baku penting untuk stainless steel dan juga baterai kendaraan listrik. Ekspansi kapasitas produksi yang berjalan pun semakin memperkuat potensi pertumbuhan perusahaan. Secara keseluruhan, NCKL menawarkan kombinasi profitabilitas yang tinggi, efisiensi operasional, struktur modal yang sehat, dan potensi pertumbuhan saham
yang menarik bagi investor daya menengah hingga panjang. Sekian dari saya, Raditya Toshiyamugeni. Terima kasih.